Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu ala rasulillah, ma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Yang artinya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Surat Al-Baqarah ayat 31. Tafsir Al-Ibris menarasikan ayat 31 layaknya menjelaskan sebuah cerita, yakni selepas Tuhan membuat pernyataan bahwa pengetahuan Tuhan lebih luas. Lalu Nabi Adam diciptakan. Tidak hanya diciptakan, Nabi Adam juga diulang atau diajari berbagai nama-nama barang. Bukan hanya nama satu atau dua benda yang diajarkan, tapi ada diksi kullah sebagai penguat bahwa Nabi Adam benar-benar diajari nama dari segala sesuatu. Lalu bagaimanakah metode yang dipakai oleh Tuhan untuk mengajari Nabi Adam? Apakah Tuhan menggunakan metode yang dipakai oleh beberapa ahli bahasa untuk mengajar bahasa, yakni dengan drill atau pengulangan berkali-kali hingga satu kata bisa dikuasai betul atau bisa dimiliki? Dengan demikian, bukan hanya metode pengajarannya saja yang hebat, namun juga Nabi Adam memiliki daya ingat yang hebat pula. Karena setelah berhasil menghafal, Nabi Adam perlu mengingat mufradat yang dihafalkannya. Jika tidak demikian, proses belajar mengajar akan butuh waktu yang sangat-sangat lama. Apakah pengajaran itu menggunakan metode mantik, di mana si pengajar akan memberikan ta'rif atau definisi dari sebuah kata hingga ia bisa menggambarkan dalam benaknya, yang mana hal ini dalam ilmu mantik disebut sebagai proses tasawur. Karena untuk menjelaskan hal-hal yang konkret tentu saja mudah. Ada bendanya lalu tinggal diberitahu namanya. Seperti halnya ketika menjelaskan pohon, ada wujud pohon lalu diinformasikanlah bahwa itu adalah pohon. Namun untuk hal-hal yang sifatnya abstrak, perlu definisi agar seseorang mampu memahami akan suatu objek. Seperti untuk memahami apa itu sholawat misalnya, perlu didefinisi agar Nabi Adam paham apa itu yang disebut sebagai sholawat, yang konon dijadikannya sebagai mahar ketika akan meminang ibu Hawa. Lalu metode seperti apa yang menjadi pilihan Tuhan dalam mengajari Nabi Adam ini? Apakah metode menghafal bahasa yang terkesan dangkal, ataukah metode yang sesuai dengan kaidah mantik yang mana itu mendalam dan jelimet dan membutuhkan banyak waktu? Ternyata dalam tafsir Jalalain, kata mengajar dalam ayat 31 surat Al-Baqarah tidak sama dengan cara manusia mengajari manusia. Ada cara tersendiri bagaimana Tuhan mengajar manusia, yakni dengan alqa fi qalbihi ilhaman, yakni dengan memberikan langsung ilmu atau pemahaman itu ke dalam hatinya. Maka
cara, waktu, kondisi mental, tingkat kecerdasan, kemampuan menghafal dan mengingat sama sekali tidak ada hubungannya dengan proses Tuhan mengajari Nabi Adam nama dari segala sesuatu. Dengan demikian, mengajarnya Tuhan berbeda dengan mengajarnya makhluk. Jadi bayangan-bayangan tentang sulit, lama, berbelit-belit benar-benar sirna sudah. Tuhan mengajari Nabi Adam sama dengan Tuhan memberikan ilmu secara instan kepada Nabi Adam. Tidak perlu khawatir Nabi Adam akan kesulitan menerima pelajaran atau malas-malasan dalam belajarnya. Sekian, Khairul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.